buang bangkai kucing ke tempat sampah itu, Pak. Tuh. Itu. Bangke. Nah, Makanya itu kan nggak bisa buang ke Ciputat, nggak bisa buang ke Bogor. Akhirnya apa? Dia menemui petugas sampah mungkin dari luar. Iya. Dengan cara menembak atau membayar secara pribadi. rokok gitu. Kali ini kita kedatangan tamu. Di sini ada Mas Iin. Mas Iin ini sebagai pengangkut sampah, Mas ya. Iya. Terus ada Pak Suwardi sebagai Ketua RW Ketua RW 20 Pondok Benda Pamulang. Di sini juga ada Pak Akbar. Beliau adalah warga dari Pondok Benda ya, Pak? Pondok Benda juga. Pondok Benda juga. Warganya Pak RW. Warga Pak RW Suwardi. Jadi teman-teman, pada episode kali ini kita akan ngobrolin soal sampah yang kemarin isunya itu viral di berbagai platform media sosial. Yang mana banyak terjadi penumpukan sampah seperti di UIN, di Ciputat, dan di beberapa tempat lainnya. Nah, di sini sudah hadir Mas Iin. Mas Iin, saya mau tanya, Mas Iin ini ngangkut sampahnya itu di area mana aja, Mas? Di area Gria Pamulang 2. Tangsel ya, ini Tangsel. ngomongin Tangsel harus ada Tangsel nggak ini? Oh, iya. Tangsel. Iya, di Tangsel, terus sama di daerah Pamulang juga sih. Berarti Dari sini Pondok Benda sama di daerah Pamulang. Cuma 2 tempat. 2 tempat itu Iya. aja ya? Itu berarti masih satu Tangerang Selatan? Masih Tangerang Selatan. Itu ngangkatnya seminggu berapa kali, Mas? Seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali dalam seminggu itu. Dalam seminggu ya? Oh iya. Nah, ini saya lanjut pertanyaannya. Itu kan Mas ngangkatin sampah. Iya. Itu biasanya diangkutnya itu kemana lagi tuh? Sementara kalau habis ngangkut sampah Mm-mm. dari komplek itu saya pilahin dulu di rumah. Mm-mm. Setelah itu habis dari rumah udah dipilahin yang udah tinggal dibuang pakai truk, dibuang ke TPA. TPA-nya Ada di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Di Bogor, karena di Tangsel sekarang kan lagi susah, Karena lagi ditutup itu. tutup buat Hmm. sementara. Tapi biasanya dibuangnya sebelum ada penutupan itu ke sana, ke TPA yang ada di Tangsel itu. Kalau saya di Bogor juga sih kalau ini. Kadang kalau itu di sana juga. Oh iya. Nah, Pak RW, ini Siap. kan kemarin tuh ada isu bahwa TPA Cepecang itu ditutup sementara. Yap. Katanya sih seminggu, cuman nggak tahu saya saat ini udah dibuka apa belum nih info-info yang didapat oleh warga. Ya, terima kasih Mas. Info terupdate ya bahwa memang di sana memang terjadi overload Iya. mengenai sampah. Terus yang kedua dari situ ada terjadi bencana karena overload, jadi melongsor ke lingkungan Sungai. sekitar. Iya. Terus akhirnya ditutup, kira-kira infonya dari kelurahan itu 2 mingguan. 2 mingguan ya? Ya, Oh, berarti bukan seminggu? 2 minggu. 2 minggu. Itu sudah lewat ya? 2 minggu sudah lewat, cuman update lagi ada perpanjangan lagi. Wah, Maksudnya perpanjangan ditutup maksudnya? Ya, karena belum beres istilahnya kayak gitu. Seperti itu update infonya. berarti sampai saat ini TPA Cipecang itu masih ditutup, Pak? Nah, itu kan oke, TPA Cipecang itu kan ditutup, Pak. Ya. Tapi kan sampah warga tetap nggak bisa ditutup kan? Nggak ditutup, Tiap betul. hari. Saya baca-baca berita itu katanya Tangsel itu, Tangerang itu 1.000 ton per hari. Yap. Yang mana mungkin di 1.000 ton itu ada sampah warga Pondok Benda gitu. Ya. Nah, ini gimana? Kalau itu ditutup terus orang Bapak ngebuangnya gimana? Itulah tuh yang terjadi sekarang, jadi problem besar kita ya, terutama di lingkungan masing-masing ya. Iya. Kalau di tempat saya untungnya seperti Pak Iin ini mempunyai solusi sendiri ya, solusi pribadi ya, dibuang ke Bogor misalnya. Oh. Terus kalau dari petugas sampah yang lain ya bisa nembak-nembak, Mas. Maksudnya gimana coba nembak-nembak? Misalnya dia petugas ngambil sampah, Iya. nah sampahnya itu kan nggak bisa buang ke Ciputat, nggak bisa buang ke Bogor, akhirnya apa?
dia menemui petugas sampah mungkin dari luar Iya. dengan cara menembak atau membayar secara pribadi. Mogok gitu. Mogok. Iya. Seperti itu. Jadi mereka inisiatif sendiri untuk mengatasi problem itu. Terus satu lagi, tapi itu tidak maksimal, sorry saya Iya. sambung. Tidak maksimal karena memang seharusnya kan seminggu itu 3 kali. 3 kali. Tapi karena memang nggak ada, itu hanya bisa ngangkat sekali. Ya itu Iya. problemnya tetap masih Iya. ada di kita. Nah, saya pengen menanyakan lagi, Pak. Tadi kan katanya bahwa misalnya kayak petugas sampah seperti Mas Iin ini kan nemuin petugas sampah yang lain tuh maksudnya. Nah, emang ada aturan gitu maksudnya kalau misalnya orang seperti Mas Iin ini itu nanti nggak boleh buang sampah di tempat TPA yang bukan ditentukan gitu. Stop. Nah, itu Pak, maksudnya tadi kayak misalnya nembak-nembak itu. Iya. Kenapa harus nembak gitu maksudnya? Ya karena itu merupakan solusi jangka pendek buat mereka ya, buat petugas sampah ya. Ya memang seharusnya selayaknya memang setiap wilayah ada punya TPA sendiri. Cuman karena ini problem, ya Iya. akhirnya solusinya seperti itu. Nembak. Karena untuk ini dituntut warga harus ngangkat loh Harus masalahnya. Cuman nggak tahu ngebuang kemana Ya, gitu. makanya sama-sama pusing, warga pusing, Iya. pengurus RT RW pusing, petugas sampahnya juga pusing. Kan pemerintah ini suka buat pusing nih, Pak. Ini pemerintahan loh ini. Seperti itu. Iya, tadi kan kayak misalnya Mas Iin ini katakanlah yang misal Mas Iin ini nembak ngasih ke petugas sampah yang lain. Iya. Emang seperti orang Mas Iin ini nggak boleh buang sendiri ke tempat TPA yang bukan bagian dari mereka lah, katakan begitu. Kenapa harus nembak gitu? Oh iya. Jadi gini, kenapa mereka nembak? Iya. Ya memang apa namanya? Yang bisa dilakukan hanya seperti itu. Karena memang sudah tertutup semua, Mas. Sebenarnya boleh kalau misalnya ada solusi di tempat wilayah kita ada bukaan baru ataupun benar. atau penampungan sementara ke situ ya. Cuman karena memang sudah tertutup semuanya, jadi ya memang harus ya dipilih seperti itu jalan petugas sampahnya. Lebih tepatnya mah kenapa harus nembak itu, Mas? Apa mungkin dari dianya itu nggak tahu buangannya di mana? Iya. Karena dia juga nggak ada waktu buat membuangnya. Makanya itu nembak nyuruh petugas lain karena sekalian nama sampah Si petugas lain itu. Oh iya, Pak. Jadi bisa sekalian buat nambahin juga kadang gitu. Nambahin ongkos juga yang terjadi gitu juga sih Pak. Saya juga banyak yang itu minta tolong Dibuangin. ini ya buangin. Kalau buang ke Bogor gitu izin sama orang Bogornya enggak? Yang ngangkutnya orang Bogor, Pak. Yang nawarin orang Bogor atau saya atau Mas Iin yang nawar ke dia? Saya pertama-tama itu nyari mobil sampah kan buat ngangkutin sampah sementara itu, Pak. Di tempat saya yang sementara itu dari Tangsel itu nggak bisa, Pak. Nggak mau ngambil di situ. Jadi yang mau itu orang Bogor. Daripada numpuk kan mendingan yang ada aja dulu, Pak. Daripada yang mau orang Bogor. Iya, yang mau orang Bogor. Dan per mobilnya itu dikenakan 1.300.000, Pak. Sekali ambilan iya. 1.300.000 Iya. Jadi Mas Iin yang bayar dia 1.300.000 gitu. Iya. Kalau tempat pembuangan sementara beda lagi saya bayarnya ke lahan. Kalau lahan masih ada di luar 1.300.000 tadi. Iya. Jadi kalau sebulan bisa 1-2 truk saya, tapi bukan saya sendiri, 2 orang. Iya. 1.300.000 itu juga dari teman-temannya Mas Iin. Iya, cuma 2 orang doang. 2 orang Dua doang. orang saya. Jadi Mas Iin sama Mas Iin. Iya. Gitu. Kalau sendirian berat juga. Iya. 1.300.000 itu sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali ya. Truknya segede apa itu? Adam, Pak.
Mobil dam. Kalau mobil yang Pemda kan kecil, itu lebih besar lagi, lebih tinggi. DKI itu ya, Ya kayak DKI. yang oranye itu. Platnya merah. Plat putih, Pak. Plat putih. Pribadi. Mobil pribadi. ya. Pribadi. Berarti kayak Mas Iin ini kan dia kan areanya nih Tangsel. Iya. Kalau semisal nih katakanlah Mas Iin ternyata punya mobilnya sendiri, ngangkut ke Bogor itu boleh nggak sih? Buang ke Bogor secara aturan itu boleh nggak sih? Nanya ke dia. Nah, itu. Yang Boleh nggak itu, Pak? Secara regulasi mungkin nggak bisa ya. Nggak Nggak bisa. Pasti ada perda toh. Iya. Iya. Karena itu kan limbah. Iya. Nanti Oh. banyak kasus kan, misalnya orang mobil Tangsel dibuang ke Tangerang Bogor. Kota. Tangerang Itu dulu Kota. kan pernah ditangkap tuh. Oh. Pernah ditangkap tuh dari Iya, seperti iya. itu. Kecuali ada kerjasama kali Pak. Iya, betul. Kayak Jakarta ke Bantar Gebang gitu ya. Betul. Jadi ada kayak MOU-nya gitu. MOU-nya, Pak ya. Di Tangsel nggak ada MOU nih padahal ya. enggak Iya. Ada Jadi MOU. kucing-kucingan sekarang ini. Pinter-pinteran. Sebenarnya praktek kayak gitu banyak juga Pak Wardi ya. Praktek. Banyak. Praktek kayak gitu banyak banget ya kan. Terutama di daerah sini Jakarta aja itu kucing-kucingannya mungkin nggak hanya di Bantar Gebang itu bisa jadi. Nah, ini gimana nih Pak Akbar? Ini kan kalau kita dengar dari Pak Suwardi dan Mas Iin tadi kan TPA-nya sampai sekarang masih ditutup gitu. TPA Cipecang. Nah, ini gimana menurut Pak Akbar sebagai orang warga Pondok Benda? Ya solusinya gimana gitu untuk pemerintah agar ya apakah harus kucing-kucingan apa ya udah biarin aja gitu. Ya sampah ini kan sebenarnya masalah pribadi yang kemudian dibawa ke ranah apa namanya kebijakan negara ya. Iya. Memang seharusnya negara yang mengelola itu, tetapi warganya juga harusnya juga sadar ya. Kita juga harus sadar bahwa sampah itu kan kayak kita anggap kotor, sepele begitu kan ya. Ya kita semua lah pasti kan ya. Benar. Pokoknya udah taruh aja begitu, sampah dapur, sampah apa jadi satu kadang dan sebagainya, itu kotor lah, barang kotor, sehingga kita anggapnya remeh begitu kan. Saya yakin itu semua kalangan tuh. Pertama karena di sekolahan juga nggak ada pendidikan soal buang sampah yang benar ya, memilah dan sebagainya. Saya sendiri juga mungkin kerepotan ya, karena kesadaran itu kan baru datang ketika sudah dewasa, sudah punya anak gitu kan. Ketika dulu kan ya mungkin ya agak nakal juga ya, maksudnya agak nggak bener juga gitu ya, karena tidak ada ini kesadaran soal memilah sampah sejak kita masih kecil. Negaranya nggak punya kurikulum lah. Iya. Punya kurikulum untuk ngajarin kita itu sampah ini penting, bukan kotor ya, ini penting untuk diolah begitu kan ya. Nah, kalau bisa saya menarasikan kan ya, di Sumatera itu banjir karena penebangan hutan ya kan ya, penebangan hutannya kayunya diambil, kayunya jadi apa macam-macam sebenarnya itu ya, jadi kertas, jadi apa packaging ya kan. Nah jadi di sana hutannya gundul, produksi dari hasil hutannya itu jadi packaging, jadi barang-barang sebagainya, dibawa ke Jawa, di Jakarta, di sini jadi sampah. Udah ini kan apa ini peradaban manusianya udah dibikin begitu sama apa ini, sama government atau sama peradabannya memang begitu ya. Jadi ya kalau mau direset ulang seharusnya ya dimulai dari kesadaran memilah sampah, mengurangi resiko ya, pertama itu. Dan itu tidak bisa langsung selesai dalam waktu itu kan 1-2 hari, apalagi dengan kayak sekarang itu usul kayak gini itu kayak kelamaan begitu kan ya Pak Ferdi ya. Kan ini hanya jadikan momentum aja sebenarnya, kelamaan kayak begitu. Seharusnya kan itu yang agak benar. Nah solusi yang jangka pendeknya ya tadi akhirnya kan kucing-kucingan begini, sebenarnya kan sampah itu tugasnya Pemkot, Pemda, Pemkap ya kan, Pemkot, Pemkap itu kan ya. Kayak kita ini kan ya nggak perlu kucing-kucingan sama atau masih ini harusnya itu ya, lah kan kita bayar pajak Pak. Pajak kita nanti kan dibagi dari pemerintah apa pusat, dibagi ke pemerintah daerah dalam bentuk DAA, DAK, DAU gitu kan ya. Itu kan dari uang pajak kita beli kopi, beli apa, ini kan ada PPN-nya ya kan ya, masuk ke pemerintahan pusat masuk ke Pemkot. Nah, Pemkot harusnya
yang bertanggung jawab atas kehidupan warganya. Ya, seharusnya kan begitu. Cuman kan karena tidak ada kelancaran di dalam eksekusi kebijakan itu, akhirnya Bapak RW yang jadi pemerintah paling kecil ini kan paling repot ya kan ya. Iya. Karena seharusnya sampahnya diangkut oleh Pemkot, tapi Pemkotnya tidak ada, hilang dengan berbagai alasannya. Akhirnya kan sampah nggak bisa ada yang ngangkut. Iya. Warganya pasti protes ke Pak RW, nggak mungkin warga saya protes ke Benyamin Davin, nggak mungkin. Ya ini perwakilannya ya Pak RW, Iya. diomelin Pak RW begitu kan ya. Jadi ya mohon maaf Pak RW begitu kan, pasti diomelin warganya kan. Akhirnya Pak RW nggak mungkin juga dia ketemu sama Bapak Wali Kota kan, Pak Benyamin Davin kan, nggak mungkin juga. Ya akhirnya ketemunya sama wali sampah ini, Pak Masiin ini kan ya, Masiin atau yang lain dan sebagainya. Ya solusinya adalah solusi yang sangat sangat partikelir, sangat istilahnya ini nggak tersistematis gitu ya begitu. Di Tangsel ini kan kalau mendengar cerita dari tempat pembuangan akhir di Cipecang itu kan jadi tidak dikelola dengan baik katanya begitu kan, sehingga ditutup begitu ya. Nah, lagi-lagi memang seperti kehilangan pengampu di Tangsel ini gitu kan. Pengampu itu terus selama ini kemana aja ini ngelola sampahnya ini pemerintahnya begitu kan. Akhirnya kan yang repot kita juga ini kan ya. Akhirnya kita nyari sendiri-sendiri tuh, nyari Masiin, orang-orang kayak Masiin ini kita cariin. Kalau Bogor kemudian tahu gitu ya, nggak usah overload dulu lah. Tahu aja gitu kan ya, tahu Masiin gitu kan ya, lewat omongannya Pak RW gara-gara podcast ini kan. Begitu. Ya itu pasti dicari-cari itu nantinya, dilarang lagi, masalah lagi begitu kan ya. Tapi kita nggak ngomong, ya kayak gimana ya Pak ya, kalau kita nggak ngomongin ini gitu ya, ada influencer misalnya kayak Leoni atau siapa ngomongin sampah, ya biar Bapak Wali Kotanya atau jajarannya itu ya mulai bekerja lah. Saya kira ini persoalan itu ada orang yang nggak bekerja Pak, sorry ya Pak RW ya, bukan Pak RW-nya maksudnya begitu loh. Atas-atasannya Pak RW itu ada orang yang tidak bekerja begitu. Terus tidak tahu skala prioritas. Ini masalah simpel dalam soal kerjanya ya. Menurut aku ini soal masalah kalau orang mau kerja pasti akan ada solusi begitu. Karena nggak mau kerja aja. Ya contoh aja nih, mohon maaf ini Pak RW, kan mana ada edaran dari kelurahan ya, bencana Sumatera ngolek dana. Nah, ini hal seperti ini yang kurang prioritas gitu loh. Prioritasnya sampah, malah ngolek dana buat nyumbang ke Sumatera, itu udah warganya udah nyumbangin ke tempat lain sebenarnya itu. Nggak usah kop pemerintahan kota kelurahan yang ngolek dana dari masyarakat untuk nyumbang Sumatera. Itu baik, cuman nggak tepat gitu loh. Yang soal sampah ini seharusnya itu yang diprioritaskan untuk dikerjakan gitu kan ya. Nah, ini kan kita akan selalu nuntut terus nih sampahnya. Nah, kalau kita teman-teman di pemerintahan itu sudah bertanggung jawab soal pengelolaannya, nah ngajarin warganya untuk milah-milah mungkin akan jauh lebih baik. Jauh lebih mudah. Berarti sampai sekarang itu kan katanya tadi ke 2 minggu Pak ya, 2 pekan. Berarti penumpukan sampah di sekitaran UIN itu masih ada ya? Ya, masih diterpal gitu. Masih seperti itu keadaannya. Belum ada solusi yang permanen, Bu. Iya ya. Nah, Mas Iin kan kalau kita bicara TPA Cipecang itu tentu Mas Iin kan sering lah ke sana gitu ya. Itu setinggi apa sih Mas TPA Cipecang itu? Kalau tinggi kurang terlalu ini ya, kalau tinggi karena emang udah seperti gunung lah Mas. Udah seperti gunung. Gunung sampah, lebih gunung sampah. 10 meter ada? Lebih kayaknya Mas. Lebih 10 meter. Kalau lebihnya 10 meter. Iya. Lebih dari 20 meter kayaknya. 20 meter. 20 meter ya. Dari bawah itu. Dan itu seluruh sampah di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ke situ semua. Iya. Nah, saya kan sempat baca tuh Pak RW bahwa kapasitas TPA Cipecang itu cuman 300 sampai 400 ton per hari. Itu kapasitasnya tuh. Nah, sementara kan sampah
orang-orang Tangerang Selatan ini kan 1.000 ton per hari. 1.000 ton itu saya lupa apakah maksudnya Tangerang Selatan apa Tangerang keseluruhan gitu. Nah ini apakah nggak ada solusi dari pemerintah gitu Pak, yang mungkin ada diskusi tentang oh nanti kita buka TPA baru atau apa gimana, belum ada seperti itu Pak pembahasannya. Kalau dari info terakhir ya Pak ya, bahwa sebenarnya Pemda ini sudah mengagendakan pengolahan sampah itu menjadi energi listrik seperti itu. Iya. Hanya infonya bahwa persiapan sampai beroperasinya ini itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya, nah dalam masa transisi ini ya begini yang terjadi. Tapi seandainya nanti yang Cipecang itu dalam waktu dekat bisa ini lagi, mungkin akan bisa normal kembali seperti itu. Intinya kebijakan itu akan menjadi energi terbarukan lah, listrik tadi. Oh malah arahnya ke sana gitu Iya. Pak ya. Nah saya pikir misalnya oke, TPA Cipecang penuh, kita bakal nyari-nyari lahan baru buat TPA yang baru gitu. Belum ada seperti itu. Belum ada ya? Belum ada. Tapi lebih kepada mengarahkan nanti itu tahun berapa Pak mulai info-info seperti itu, tahun berapa itu Pak? Ini baru saya dengar info itu baru 2 bulan yang lalu ya. Oh 2 bulan yang lalu. Tapi sebenarnya ada rencana pembukaan tempat yang baru yang kemarin mau MOU dengan Pemda Pandeglang ya. Pandeglang justru. Mau buka tempat sana, hanya ada protes dari warga Pandeglang bahwa tidak diterima untuk pembukaan tempat TPA yang dari Tangsel itu. Jadi akhirnya sekarang gagal. Jadi udah gagal total ini istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya ada solusi seperti itu tadi. Berarti pernah ada MOU pemerintah Tangerang dengan pemerintah Pandeglang. Itu kan jaraknya jauh itu Pak. Kalau mau dibuka ke sana kan berarti kan otomatis nanti saya ngebayangin tuh truk-truk sampah itu ngangkutnya ke sana gitu. Pasti. Pandeglang loh ini, bukan Serang atau apa gitu. Pandeglang. Oh ada ide seperti itu Pak? Sudah beberapa kali uji coba ya. Terus akhirnya memang karena mungkin akan mengakibatkan bau dan sebagainya, warga sana tidak terima seperti itu. Ya wajar, menurut saya sih wajar karena memang kita perhatikan sendiri truk sampah itu kan, tidak apa istilahnya masih ya mohon maaf belum baru-baru gitu. Kadang kan suka ada berceceran gitu. Kita ngebayanginnya dari Tangerang sampai ke Pandeglang. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak ada protes dari warga sana dan tokoh masyarakat di Pandeglang ya itu akan terjadi. Akan terjadi Pak ya. Mungkin semuanya sudah dihitung sama pihak Pemda ya. Iya. Berarti obrolan terakhir dari pemerintah itu ada ide untuk membuat sampah Tangerang ini jadi energi listrik, katakanlah begitu. Kan sudah ada ininya, pemenang tendernya kayaknya. Ada satu perusahaan itu juga dia memenangkan tender pengolahan sampah di Tangsel sama di Bali itu. Saya lupa kalau kode emitennya OASA kalau nggak salah. Iya. Megang kayaknya. Pegang kita. Ini kan nggak mudah Pak Akbar. Maksudnya mengelola sampah jadi energi terbarukan ya bahasa itu. Nah, apakah memungkinkan gitu nanti? Karena saya belum tahu ya, adakah contoh-contoh di daerah kita ini yang sudah berhasil total gitu. Kalau di luar negeri banyak, terutama Eropa ya kan ya. Di sampah itu kan yang jadi energi terbarukan kan saya nggak tahu ya, itu kan di di bidang kimiawi ya kayaknya, kimiawi atau di bidang energi gitu. Tapi sampah itu kita pilah dulu lah pokoknya, ya kan ya, pilah dulu. Yang plastik itu sudah bisa di recycle kan, begitu kan. Jadi sampah itu menuju ke energi terbarukan itu memang ada beberapa tahap sih. Ada yang mungkin kayak misalkan Pak, minyak goreng ya, itu bisa minyak jelantah itu jadi apa sih Mas? Jelantah itu jadi minyak apa lagi gitu loh, pokoknya begitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya bisa. Minyak jelantah, sabun bisa. Minyak jelantah, sabun ya. Nah, pokoknya itu bisa diolah lah. Nah rata-rata kan
kalau Pak RW ini nggak ngasih tahu secara rutin, ya sampah itu yang bentuknya minyak goreng Iya. itu kan dibuang di pembuangan tuh. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Mampet itu karena apa kan ya? Itu kan karena akhirnya kan itu di got itu kan jadi mengeras kan ya, jadi lemak gitu kan ya. Nah, itu kan sama aja kayak Mas Ali ini makan gorengan banyak kan, di sini kan banyak gimana itu kan lemaknya itu kolesterolnya gitu kan. Udah beli lagi Nah, ini di pipanya pembuangan itu kan, jadi sebenarnya efek daripada itu produksi sampah. Kita ini kan memproduksi sampah nih Mas, Pak Warsi memproduksi sampah, saya memproduksi sampah. Semuanya produksi sampah itu kan efeknya. Sampah itu kan enggak hanya plastiknya itu enggak kan ya. Sisa makanan kita begitu kan ya. Nah, sebenarnya kan sudah ada nih solusi-solusi parsial. Kalau misalkan sisa makanan dibikin kompos. Ini kan berapa banyak yang melakukan itu gitu loh. Karena POV dari kenapa sih kok nggak ini ya, kok nggak kegiatan-kegiatan yang berada di sekitar sampah stakeholder ya, misalkan ngelola minyak jelantahnya, memilah sampah, terus apa lagi ya, mengolah sampah sisa makanan. Kenapa sih kok tidak menjadi tren gitu kan ya? Ya lagi-lagi saya yakin keberpihakan anggarannya nggak di situ, ya kan ya. DPRD itu kalau nganggarin itu pasti nganggap masalah kecil lah, masalah kotor, masalah apa, sehingga ini warganya juga sama begitu kan ya. Coba tanya Pak RW itu kan ya, berapa orang yang tidak membayar IPL untuk sampah? Kan pasti ada, pasti banyak, bisa jadi gitu kan. Kok bisa dia buang sampah terus sampahnya dipikir emang yang ambil malaikat? Enggak kan? Dibuang orang kayak masih ini kan pasti dianggap sepele. Padahal kalau masih ini tiba-tiba sakit 1 minggu aja, atau 1 bulan aja, yang nyari gimana Pak RW? Nah, itu orang akan lebih merindukan Masiin daripada merindukan istrinya, atau istrinya lebih merindukan Masiin daripada merindukan suaminya, soal perempuan ibu-ibu itu gitu loh. Kalau Masiin pergi, coba aja dicek ini kan, Pak RW paling yang jadi suami bersama itu diprotesin begitu kan akhirnya. Jadinya begitu. Jadi hal seperti ini diakui tapi tidak diposisikan pada skala yang penting, Pak. Dianggap remeh. Ya kan? Ada nggak tukang sampah bisa yang ngerjain profesor? Nggak ada, Pak. Makanya di Jerman itu saya pernah membaca ya, tapi ini bukan tukang sampah ya, tukang parkir ya. Tukang parkir dibayar mahal. Ya kan? Sama di negara itu ya, di Jerman itu. Tapi profesor menghargai. Kenapa? Karena gua nggak mungkin bisa jadi tukang parkir. Nah, saiki mungkin nggak Bapak Benyamin Daphni mau jadi tukang sampah? Nggak mau kan? Ya, makanya. Pak Benyamin mau nggak? Ya, siapa di sini? Ada nggak yang lulusan S1 mau jadi tukang sampah? Nggak ada yang mau kan? Tapi kalian kalau nggak ada tukang sampah, kelimpungan. Lebih baik ada tukang sampah, ada lebih baik pacar kamu. Kan repot juga kan ya. Nah, posisi penting ini yang perlu disadarkan mulai dari berbagai pengampu kebijakan, DPRD-nya, DPR-nya, terus bupati wali kotanya, kita sendiri juga, warganya juga begitu loh. Jangan anggap remeh. IPL itu wajib di dalamnya adalah untuk tukang sampah begitu loh. Ya, tukang sampahnya ini jangan sampai ngambek gitu kan ya. Jangan sampai ngambek, disejahterakan, jangan dipotong gajinya. Ini kan kadang-kadang banyak warga itu menganggap remeh karena dia menganggap urusan sampah itu urusan mudah. Tapi disuruh ngerjain, nggak mau. Nah, ini juga kritik buat warga-warga kita ya, gitu kan ya. Jangan anggap remeh soal sampah. Hargai mahal. Ya bukan mahal sih ya Pak, sewajarnya ya Pak ya, sewajarnya, secukupnya. Bahkan kalau di luar negeri posisi Masiin ini cukup mahal loh. Saya pernah ke Jepang Pak, ya kan ya. Saya pernah ke Jepang, saya ngelihat, wow, tukang sampah keren-keren. Nah, mungkin kalau mau studi banding soal sampah, yang ke Jepang itu jangan
jangan ininya, jangan Jangan anggota DPR. DPRD-nya ya kan ya. Tapi masih ini nih atau Pak RW ini yang diajak ke sana gitu. Siapa? Ya, siapa? Kalau saya jadi wali kotanya ya tak suruh. Padahal gini pengen ngomong aja ini ya. Tapi beneran Pak, kalau menurut saya ya di Jepang itu banyak yang harus dicontoh ya. Mulai dari sampah, mendidik anak-anak, guru gitu kan ya. Pendidikannya itu layak kalau kita belajar ke sana. Tapi yang belajar, sorry, studi banding jangan anggota DPRD-nya. Jangan kepala dinasnya. Wes nggak bakal ada manfaatnya kalau mereka main jalan-jalan. Tapi ajaklah ke sana itu gurunya atau kalau dari tukang sampahnya diajak ke sana. Nah, karena bisa melihat oh begini begitu. Caranya memilah sampah itu kita kesadarannya ada loh kalau di warga Jepang itu yang bisa kita contoh ya, dipilah. Habis dipilah Pak, dia udah tahu Pak jadwalnya Pak. Oh kalau hari Rebo itu jadwalnya apa itu namanya itu truk untuk plastik. Ya kita taruh plastiknya di depan begitu diambilin begitu sama mereka begitu. Nanti bulan apa hari apa gitu sampah kertas misalkan begitu. Jadi sudah ada milahnya begitu. Nah ini kalau di RW-nya Pak Wardi, saya sebagai warganya dibikin begitu, dicoba begitu ya pasti awalnya dinamis lah ya, banyak yang protes dan sebagainya. Tapi itu akan memudahkan masihin loh, ya kan dipilah hari ini sama plastik doang, udah diambilin begitu kan ya. Nah, jadinya akan jauh lebih baik. Nah, hal-hal kecil seperti ini layak dicoba sebenarnya, layak dicoba. Hasilnya kayak gimana? Kalau bagus pasti dicontoh, kan ya. Kalau sudah ada yang berhasil begini kan ya tahu sendiri kan bagaimana klaim-klaimnya pemerintah biasanya gitu. Tapi layak dicoba Pak RW. Ya. Dan ini salah satu dari awal dari arah ke sana ya Pak ya, Pak Akbar ya. Karena mungkin Pak Akbar sudah yang merintis juga ataupun yang sudah menjadi pelaku di lingkungan saya di RW 20 ini sudah ada bank sampah ya sebenarnya selama ini sudah berlangsung. Ya memang masih banyak kendala ya, termasuk kendala tempat, kendala pemahaman tentang bank sampah oleh warga sendiri, dan mungkin petugas-petugasnya ya. Tapi sudah berjalan sih, istilahnya tinggal kita apa namanya ya, mendorong dari segi kebijakan dan apa ya, kebijakan dan kemauan pengurus sebenarnya itu. Itu insya Allah bisa lebih mengurangi dari problem sampah kita kalau itu kita bisa optimalkan ya, seperti itu. Memang selama ini memang baru kalau di Gria ini baru 20% atau peserta dari bank sampah ini dari warganya, dari warga. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini bagus sekali karena ini menjadi modal kita, dan ini mendapat dukungan penuh dari Pemda ya. Pemda sedang menggalakkan bank sampah untuk masyarakatnya. Itu sih salah satu solusi ya. Mungkin yang sederhana. Nah, Pak RW, bank sampah itu saya belum paham nih. Maksudnya bank sampah itu apakah nanti akhirnya itu tetap dibuang? Apa bagaimana sih Pak konsep bank sampah yang ada di RW Bapak ini? Ya, konsepnya diawali dari rumah tangga ya. Pemilahan rumah sampah tadi Pak. Jadi yang laku, istilahnya yang laku nih kayak kertas, kardus, terus sampah yang bisa dijual lagi, yang bisa di recycle lagi saya. Nah itu dikumpulkan oleh rumah tangga sendiri. Nanti per bulan atau per 2 bulan itu petugas bank sampah akan mengumumkan kepada warganya bahwa hari ini ada penimbangan sampahnya di recycling ini nggak ada yang dibuang. Jadi dari situ terus ada pengepul nih, karena kita sudah bekerja sama dengan pengepul luar ya. Itu nanti akan
pengusaha ini, pengusaha lapak lah, bisa nyebutnya Lapak, lapak, iya. pengusaha. Tukang loak gitu ya. Tukang loak. Oh, Ya, Dan dari situ mungkin bisa mengurangi volume dari iya. itu barangnya laku semua, ada katalog ininya, ada katalog harganya. Kardus itu naik turun Harganya. besi juga Besi naik turun apalagi, gitu. Yang nyerap ya industri besar sebenarnya, industri kardus. Nah, jadi kardus di recycling jadi kardus lagi, pasti di recycling jadi plastik lagi. Kalau itu bisa ya menjangkau dari lebih dari 50% aja dari seluruh Iya. warga pesertanya ya. Beli mesin sendiri, Pak. Dan itu bisa namanya ya membantu ekonomi Warga. Iya. mungkin bisa buat bayar listriknya Iya. ataupun yang lainnya. Dan Rajin. volumenya Pak Iin mungkin nggak seberat kalau Sekarang biasanya gitu. seminggu Tapi nih. ini juga milah kayaknya. Milah, Pak. Kan, ya? Jadi Plastiknya berkurang. lumayan ya. Saya Berapa coba? Dapatnya dari milah-milah sampah warga itu kamu dapat berapa? misalnya dalam Pastinya. 1 bulan ya, 1 bulan. bisa satu tempat itu bisa hampir 1 juta. Oh, kan? 1 bulan. Kalau kita rajin Iya. atau karena plastik juga laku Mas, plastik kresek juga laku. Oh, Iya. plastik kresek Kresek aja iya. laku ternyata. Iya, Kumpulinnya itu harus Sebenarnya satu jauh lebih. yang kita harus buang itu emang bener-bener pure sampah, nggak ada plastik, nggak ada apa. Kardus ini kan masih laku kan ini? Laku. Laku kardus ini. Pure sampah, bukan plastik apa udah nggak ada, udah dipilihin, udah kita pilih. Nah, itu hitung-hitungannya gimana tuh, Mas Iin? Untuk plastik kresek katakanlah. Iya, plastik kresek itu ya per kilo juga kita Per kilo. kilo. Oh, sekilo kan banyak banget. Iya. Pak. Iya. Untuk enteng. Cuma kalau kresek itu kalau berat potongannya lebih besar gitu. Kalau murah, cuma mengurangi Pak, Mengurangi ya. mengurangi buat kita buang ke mobilnya itu sebenarnya. Kalau masih ada kresek itu bisa semobil ya. Kalau udah nggak ada kresek paling setengah mobil Pak. Bisa 50% sendiri karena plastik. plastik Luar biasa. sampah kresek itu yang paling banyak itu Iya. kresek. Kalau di sampah-sampah warga itu yang paling sulit sampai masihin angkut itu apa bentuknya itu misalnya? Yang sulit paling yang buat sekarang mah paling daun-daunan sih Pak. Yang untuk dibuang ya buang laginya agak sulit Pak karena dibakar udah nggak bisa sekarang bakar Nggak boleh karena nggak boleh Pak, ada Ada asap nggak ada boleh. aturan undang-undangnya untuk pembagian nggak boleh. Iya, Daun ya. daun paling daun kalau sedikit-dikit mungkin bisa Pak di ini. Kalau volumenya banyak Apa sih daun pisang atau apa? ya kayak daun mangga, Iya. daun apa? Oh. Iya itu yang susah. Ini apa namanya? Masa Guguran Bukan di dari bawah. dapur ya. Nah, kalau Bukan. dari dapur gitu, kalau dari rumah tangga gitu dari rumah Kalau rumah tangga nggak ada. popok bayi. Mungkin popok bayi Susah juga itu ya. susah. Nggak ada yang mau juga kan di bank sampah gitu. Iya nggak laku. Tuh, Berat. Pampers tuh. Apalagi cuaca lagi hujan Pakai gini. pampers anaknya. Nih ibu-ibu ya, pampers itu Jangan paling dibasahin. susah dibuang. Ini pengakuan langsung dari Mas Iin sebagai petugas sampah. Jadi solusinya kira-kira apa ini Pak kalau soal pampers ini? Pokoknya jangan dicuci aja sih, jangan dibasahin lebih tepatnya karena berat. Lebih berat. Tapi Ya. biasanya masih banyak e-nya ya. Iya. Satu pampers saya bisa nyampe 2 kilo 3 kilo Pak kalau basah Pak. Pampers dari yang ringan itu Iya. kalau kena air Itu itu pampers bisa bayi, kan? 3 kilo. Iya. Pampers bayi. Iya. Belum cewek. Nah, ini Pembalut. lagi nih. Pembalut juga banyak kan? Ya banyak. Tuh kan ya. pampers lansia. Pampers lansia. Aduh. Nah, gitu. Ternyata Jadi- problem sampah ini luar biasa. Nah, kita Kalau kan di- sebenarnya penyebabnya. Iya. Pampers bayi, pampers lansia, pampers perempuan gitu Iya. kan ya. Terus ada nggak yang kalau tak lihat itu ya apa yang paling nyebelin itu ya di sungai atau di tempatnya itu ada bantal, ada kasur, ada guling gitu kan ya. Iya. Nah, itu Ya, iya. masihin paling apa ya? Paling aneh itu pernah dapat sampah apa? Yang paling aneh sementara belum ini ya Pak. Paling yang paling saya nggak habis pikir itu kadang buang bangkai kucing ke tempat sampah itu Pak. Tuh, Itu. bangkai kucing. Itu yang nggak ada aja Pak orang yang gitu. Jadi ini bangke ini memang gini ya. Ini permasalahan warga kota ya. Iya. Yang sudah tidak punya tanah.
Ini mungkin Pak RW kita ini harus menyediakan tempat yang ada tanahnya, yang diinfokan bahwa kalau ada bangkai tikus atau bangkai kucing, ditanamnya di situ. Oh, dikuburnya di situ kok ditanam. Dikuburnya di situ. Itu banyak loh. Coba rumah-rumah kalian sudah jarang layak tanah kan ya? Nah, Iya. jadi kalau ada bangkai apapun susah ini apa namanya? Menguburinnya gitu kan ya. Nah, ini juga akhirnya pilihannya ke tempat sampah gitu Iya. gitu kan ya. Bang. Kuncinya gede paling ya gitu. Gede Nah, Pak. kan begitu kan. Ya, jadi repot begitu loh. Nggak bisa disalahkan murni begitu. Kalau kita bisa menyediakan tempat warga, jadi setiap komplek itu ya, setiap ini harus perlu menyediakan ada galian tanah yang bisa untuk ngubur hewan-hewan yang Hewan-hewan. seperti itu. Minimal tikus itu kan pasti banyak kali kan memburu tikus kan sebenarnya. Iya. Gitu. Apalagi Mas Iin. Udah sih Pak, kayaknya kalau yang aneh-aneh banget mah enggak. Kalau misalkan kita ini kasur ya misalkan ya, kursi atau apa begitu. Itu kita buangnya gimana sih? Itu Kasur misalkan ya. banyak Kasur orang kan, itu. iya, Iya, kasur jadi misalkan. Misalnya kasur kadang kan, kalau kasur kadang ada yang dari dalam itu Pak. Misalnya kasih dari dalam, buangnya dari dalam. Kadang di sana itu kadang ada yang minta juga. Kalau kasur mah kalau nggak rusak banget mah Nah, dipakai. malah dipakai. Sama Ada tuan aja. Direservasi, maksudnya Iya. diperbaiki. Iya. Ada yang minta gitu. Ada yang minta warga saya dekat situ rumah-rumah kadang. Dijual juga nggak apa-apa. Enggak sih. diminta. Iya nggak apa-apa sih Iya. kalau dijual juga. Dipakai ya. Iya dipakai. Ada yang dipakai. Kalau misalkan rusak begitu ya, Rusak mungkin ya Perbaiki. dibongkar. kecil-kecil, Bongkar ntar kecil-kecil. dicampur Kalau sama dicampur yang sampah. besi dengan besi, Iya. yang busa Malah bisa dicampur sama sampah Pak, yang sampah Oh. yang nanti siap dibuang ke Iya. TPA. Iya. Tapi diperkecil gitu Pak. Ini ya. Karena dipotong-potong apa. Oh, Iya, gitu kan. iya volumenya diperkecil. Tenaga motong-motongnya ini enggak mudah loh ya kan ya, motong-motongin. Siapa kan udah kasur udah dibuang kemana? Kasur-kasur kecil itu ya, Iya. yang biasanya di depan TV itu loh, Nah, kan udah lecek atau apa begitu. Kasur Ya. Palembang tuh biasanya. Kasur Palembang, Iya. apalagi ya karpet yang mungkin udah kucel dan sebagainya ya. Itu misal kalau kita buang kasur, katakanlah misalnya masih ini ambil kasur yang warga udah dibuang sama warga. Iya. Langsung dibuang ke TPA itu kena semprit, nggak boleh itu. Ke TPA enggak juga Mas. Paling ya buat kita aja sih paling. Misalkan nggak bisa dipakai, Iya. Pakai. Nggak harus dipotong-potong dulu ya emang. Iya, dia bisa Pak, tapi nanti volume mobilnya itu banyak lagi karena mengambil kapasitas Oh, tempat. Jadi nggak dibawa ke TPA gitu ya. Iya, kadang dibawa juga Pak, tapi diperkecil aja gitu. Diperkecil. Lah ya maksudnya dipotong-potong dulu. Iya, Bongkar lah gitu ya. dibongkar. Nah, iya lebih tepatnya dibongkar. Kalau misalnya nggak dibongkar kan ntar dimasukin mobil cepet penuh mobilnya. Karena ini kan apa gelondongan gitu Pak. Iya. Harus diperkecilin jadi muat mobilnya lebih banyak juga saya. Jadi nggak jatuhnya nggak rugi lah Pak saya. Iya. Jadi kalau masalah kasur itu kan sebenarnya kalau di tempat Bang ini tuh nggak terima seperti itu ya. Iya. Dia hanya terima sampah Dapur. Dapur, rumah iya. tangga. Yang lebih aneh itu kalau warga itu sudah tahu di sini nggak boleh nih Pak. Iya. Ketika musim hujan dialirin ke got, dibuang ke got maksudnya gitu loh. Itu kan jadi masalah besar buat semuanya. Banyak kejadian itu di lingkungan Contoh kita. apa tuh yang dibuang ke got itu? Ya, Guling atau kasur ada kasur. Kasur dibuang Loh, ke di got. sungai kan ada kasur biasanya. Kan kita Iya. punya saluran gede nih. Ah. Kalau tiap banjir itu pasti meluap. Hmm. Kesempatan dia untuk membuang seperti itu. Akhirnya apa? Problemnya nyangkut di Nyangkut. got, Hmm. mengakibatkan karena mampet airnya meluap ke lingkungan, masuk Jalan. bisa masuk ke rumah warga. Oh, Nah, itu ada kasus seperti ada. itu, Pak ya? Banyak ini kayaknya. Makanya itu sebenarnya ini kembali ke kesadaran Masing-masing. warga sih. Iya. Tapi memang perlu ini juga Pak RW diinfokan kalau ada buangan kasur dan sebagainya gitu tuh ya. Diinfokan ya harus bayar dong. Iya. Ya nggak sih? betul. Oh, iya. Ya diinfokan jangan dibuang ke got, diiniin
tetap harus bayar dong. Hal sendiri lo beli barang yang kayak begitu dibuang ya kan ya. Nah, itu kan juga jangan jadi risiko orang begitu. Masihin juga mungkin angkutnya kan tahu sendiri kan kenapa sih kalau kayak gitu tuh istilahnya di luar harga ini ya, di luar harga sampah yang harga reguler gitu ya. Ya kan dia harus motong-motong, Pak. Ya. Nah, ini kita baru tahu tuh ini harus motong-motong, mengurangi kapasitas. Kalau nggak dipotong mengurangi kapasitas di truk yang ngangkut ke TPA begitu kan ya. Nah, ini kita harus kasih tahu. Mungkin enak kali Pak RW kalau ada diskusi-diskusi ala ini ya muteran gitu ya per warga itu. Mungkin masih ini yang didatengin lah ya. Ngomong. Jadi masihin juga jangan terlalu ciut ya artinya ya. Kalau ada warga biasa kan ya cangkemnya kan rusak gitu. Cangkem elek. Cangkem elek. Jadi warga kan tahu dari Pak RW. warga itu banyak kan tidak sadar maunya beres enak sendiri lah kita. Iya. Seperti itu. Yang penting jatahnya saya bayar gitu. Iya. Saya Ya, bayar. tahu kan kelihatannya orang kan ya. Nggak selesai dengan membayar gitu kan ya. Padahal ada juga sih nggak bayar sih. Berarti gue marah itu. Padahal membayar pun itu bukan sesuatu yang bagus ya. Apalagi nggak bayar gitu kan ya. Nah itu kalau nggak bayar, terus sampahnya Ya, diangkut gimana, Pak? Ya diangkut. selama ini tetep. bisa diangkut. Oh, Ya di dalam keuangan RT RW mungkin ya subsidi silang lah ya. Penimbunan pengurusnya. gitu. Sementara memang Iya. harus membayar petugas sampah, membayar yang lainnya. Iya. Uangnya dari mana kalau nggak dari warga kan? Iya. Di dalam IPL itu kan ada uang sampah, ada uang keamanan, Keamanan. terus ada uang apa begitu. Nah, ketika ada warga sini tidak bayar, berarti kan dia tidak support ke uang keamanan, uang Sampah. sampah begitu kan ya. Akhirnya mungkin kepakai misalkan dana yang apa ya Pak, dana sosial atau apa ya, kepakai untuk subsidi dia begitu kan ya. Ya kalau nggak mampu sih oke lah Pak ya, kalau nggak mampu ya. Tapi yang mampu, wah ini kan repot begitu kan. Ya repot. Ini kan terjadi di komplek-komplek yang isinya itu kelas menengah. Ya kan, kelas menengah itu kan begitu ada keluarganya sakit langsung jatuh miskin. Ya kan ya. Kalau di kelas bawah sih enggak ada perumahan kelas bawah ya Pak ya. Adanya kelas menengah semua. Kalau bawah itu kampung biasanya begitu kan ya. Yang kelas menengah ini campur, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, yang tidak mampu di bulan-bulan apa mungkin di awal bulan mampu, di akhir bulan nggak mampu gitu kan ya. Si Pak RW-nya nariknya di akhir bulan malah nggak mampu, besok Pak gitu kan ya. Gitu. Muter-muter aja kayak gitu pokoknya. Nah, itu ada kan nggak bayar 2 tahun, setahun dan sebagainya. Ada kasus seperti itu. Paling lama berapa tahun, Pak? Pernah. Seumur hidup bisa. Seumur hidup. 2 tahun 3 tahun ada, cuman nanti ada solusi biasanya gitu. 2 Solusi. tahun, 3 tahun ada yang nggak bayar. Ada solusinya ya berdasarkan rapat warga. Nanti solusinya seperti apa? Apa dikeluarin dari sebagai Dari RW. Nyari RT sendiri aja. tapi biasanya sih ada kebijakan lah, misalnya ada pemutihan atau Kemudian ini kadang-kadang seringnya itu kalau yang tidak bayar itu fokusnya ini kalau ngolek dana pengurus baru sebenarnya itu ngolek dananya itu fokusnya pada orang-orang yang belum bayar. Yang rajin bayar itu ya Bu dilayani gitu ya. Harusnya itu. Jadi yang rajin bayar itu dapat apa? Kalau yang nggak bayar dapat kompensasi ya. Ini kan sama aja kayak Pak Andra Soni gubernur Banten atau mana gubernur lagi yang lain itu ya. Apa namanya? Nggak bayar pajak gitu kan ya. Pajak nggak bayar. Nggak bayar pajak motor gitu ya. Diputin begitu kan ya. Lu kita yang bayar rajin tuh delong apa ya kan ya. Lu terus aku dapat apa gitu kan ya. Sing rajin malah cuma dapat gini kayak Pak Purbaya. Sip. Nah, itu dinamika lah, dinamikanya orang ini ya. Apa namanya pengurus RT RW nyari mencari solusi untuk masalah-masalah yang sifatnya itu laten kayak gitu. Nah, ini saya kira kasus-kasus begini persoalan itu tuh perlu deliver itu dari pemerintah ke warganya. Pemerintah ini maksudnya Pak RW-nya itu Pak RW. Di Tangsel ini kan hampir tidak terjadi komunikasi yang sehat tuh. Lurahnya kemana, warganya kemana, ya. Warga-warga Tangsel, Depok, terus apa lagi Pak, Tangerang, Bekasi, Bogor mungkin sebagian. Itu kan menurut saya ya, itu kan warga yang cuek Pak. Kerjanya di Jakarta paling banyak. ya Ya kan, ke Tangsel, ke Depok, ke Bekasi, ke Bogor,
Numpang tidur aja, numpang tidur, numpang pipis, numpang BAB, numpang buang sampah. buang sampah, ya kan? Pikirannya ke Jakarta nasional, gitu kan ya. Pikirin, bencana Sumatera, bencana macam itu bener. Cuman ya tengoklah diri sendiri begitu kan ya. Pulang ke sini, di sini cuman jadi numpang begitu. Akhirnya pokoknya sampah ada yang beres, dari PL ada urusannya masihin. Nggak ada nih, saya kan sudah bayar begitu kan ya. Dia kira selesai dengan hanya membayar saja begitu. Nah ini hal-hal seperti ini karena tidak ada komunikasi yang lancar ya antara pemerintah dengan warganya, sehingga timbullah model-model manusia-manusia yang seperti ini yang cuek begitu kan. Nah, itu perlu kita ubah pelan-pelan itu kan ya. Kayak Pak RW ini kan ya sekarang jadi RW jadi RT ya. Mana ada yang mau Pak? Jarang ada yang mau begitu kan ya. Ada yang mau karena ngurusi hal seperti ini, ngurusi hal seperti yang remeh-temeh yang nggak mau gitu kan ya. Ini anak-anak muda di sini juga nggak mau jadi RT RW begitu, bikinnya nanti kerja di Jakarta aja, main aja di mall, main aja di lalala panjang begitu kan. Apa yang mau nggak? Begitu. Jadi kayak sebuah bukan pekerjaan ya, sebuah tanggung jawab yang tidak ini gitu ya. Terus banyak lagi misalkan masjid itu kan ya di warga gitu. Masjid itu kayak nggak inline aja dengan pengurus RW, harusnya kan sama aja. Ngolek-ngolek dana dari masyarakat kan sama aja. Mau Pak RW IPL namanya, kalau dari masjid namanya Pak sedekah, nah sama aja lah begitu menurut aku kan ya. Kan sama aja begitu. Kenapa warga masjidnya nggak mau bantu RW-nya atau mungkin sebaliknya begitu. Atau kalau ada gereja misalkan begitu di sebuah kampung komplek atau apa. Ya seharusnya kan ini karena nggak ada komunikasi yang lancar aja antara ini, jadi kayak bersaing kayak masing-masing sendiri-sendiri begitu kan ya. Antar RW juga sama begitu ya. Ya itu jadi PR-nya ada banyak yang perlu dieksekusi sedikit demi sedikit menurut saya. Nah, saya ingin nanya ke Mas Iin nih. Tadi kan soal sampah kucing itu kan. Iya. Nah, kalau perlakuan mumpung ada Pak RW ini. Iya. Kalau misalnya sikap warga yang mungkin ini kok gini sih gitu. Ada nggak? Iya. Enggak sih, Mas. Apa karena ada Pak RW? Ya, Ada misalnya yang gimana? Mas, ini sampahku kok nggak diangkut? Apa gimana gitu? ya mungkin ada juga Pak, yang kayak gitu ya. Tapi kayak contohnya kalau sampah, kadang kita udah jalan, sampah dia baru keluar. Oh iya. Itu nanti laporan ke Saya diangkut. sampah saya nggak diangkut, sering kejadian kayak gitu, sering. Lama. Iya, padahal giliran saya tiap ngangkut kan sering teriak-teriak Pak. Iya. Kan teriak-teriak Iya. biar sampah Pak keluar. Pas saya udah jalan dia baru ngeluarin sampah. Itu karena yang problem ya itu doang sih Pak. Ya maksudnya kan, misalkan kalau RW itu kan ada jalan-jalan, kita sudah di jalan mana, dia baru ngeluarin. Masa balik lagi gitu? Iya kan enggak. Toh saya juga udah teriak, udah usaha buat biar keluar. Itu sih. Nah kalau kayak misal sampah tadi minyak goreng, itu kalau sebagai petugas sampah oke-oke aja nggak sih kalau misal nerima sampah minyak jelantah gitu? Kalau saya oke sih karena Mahal. kalau juga gitu ya, bisa dijual juga. Makanya kalau ada yang mau minyak jelantah nggak? Boleh Bu, kadang banyak juga yang ngasih juga sih. Saya juga sering ngejualin. Ya itu kadang-kadang gini Pak Mas, memang perlu edukasi ya dari kita ya, maksudnya kepada warga-warga, karena memang ada yang cuek, misalnya memang cuma setengah gelas dibuang main aja. Iya. Kayak gitu. Iya. Itu kalau diedukasi misalnya dikumpulin dalam satu baskom atau apa, nanti per minggu bisa Iya. kasih ke sini atau ke bank sampah. Iya. Itu akan lebih bermanfaat buat semuanya. Mungkin banyak orang ngerti loh. Maksudnya pemilik rumah ya, owner rumahnya itu ngerti ya, kayak Pak Wadi atau saya, mungkin orang yang jauh lebih pintar dibanding kami gitu ya. Titelnya tinggi, tapi kan biasanya orang-orang pintar, orang-orang kaya itu kan punya ART Pak.
Ya kan, yang membuang sampah kan ART-nya. Iya. Kalau bapaknya sih ngerti, kayak saya punya ART gitu ya, kasih taunya sih sudah. Tapi apakah dipatuhi? Kita nggak tahu gitu kan ya. Tahu-taunya kok mampet, saya bongkar sendiri. Nah, ketahuan kan, ini jelas minyak, ini bertahun-tahun ini kan. Kayak gitu. Kayak gitu ya tuhnya kan. Kita ngerti bahwa itu bikin keras, bikin menjadi kerak yang akan mengeras di dalam saluran ini. Cuma kan yang buang ART-nya kan buang segini sedikit buang sedikit buang gitu. Atau 3 tahun aja dah. 3 tahun sudah lumayan itu. Ini mungkin info buat yang nonton ya. Kalau ada minyak jelantah, itu petugas sampah seneng kok ya, Pak Mas ini ya. Jadi jangan dibuang di got, tapi dikumpulin. Karena jujur ini info terbaru nih yang saya dapat dari Mas Iin. Saya dulu ngumpulin minyak jelantah itu, sampai botol mineral yang gede itu, Pak. Iya. Saya sampai 6 itu. Bertahun-tahun. Terus bingung. Bingung saya buangnya kemana. Karena kurang informasi. karena mikirnya harus ke yang beli minyak jelantah itu. Sementara kan jauh. Ibaratnya biaya agen-agen. Iya. Jadi itu info buat warga mana ya Masnya ya? Boleh saya samperin. Warga Bogor ya kayaknya. Nah, itu info tadi buat yang nonton mungkin bahwa minyak jelantah itu jangan dibuang di got, tapi dikumpulin aja dan kasih ke petugas sampahnya. Dan senang pasti Mas Iin ya. Ya. Itu Mas Iin. Mungkin untuk kalau semisal TPA Cipecang nih, ini kan ada perpanjangan nih Pak. Ini kalau terus-terusan diperpanjang, ya tetap solusinya kucing-kucingan apa ada solusi lain nggak sih Pak? Atau ada permintaan ke pemerintah ini cepatlah gimana ini diselesaikan gitu? Kalau kami sebagai ujung tombak yang terkecil ya di pemerintahan, ya sebenarnya hanya menerima perintah aja. Kalau usulan mungkin udah banyak ya. Kita juga pernah mengusulkan ini itu, cuman pengambil kebijakannya adalah pemerintah Pemda Tangsel ya. Jadi selama itu belum ada solusi dari beliau-beliau, ya kita tetap seperti ini. Dan mungkin tidak cuma Pak RW yang melakukan hal ini gitu ya maksudnya. Yang buang ke Bogor mungkin. Banyak sebenarnya. Ini kan sekup kecil aja dan mungkin Setangsel ini kan pasti akan bergerak seperti ini kan. Iya. Jadi kalau ada di Tangsel ini ada warga, ada komplek yang sampahnya itu masih lancar, itu kemungkinan jangan tidak dibuang di Cipecang, pasti dibuang di tempat lain itu. Gitu. Ada ujung-ujung tombak yang Jadi kalau dia hanya satu-satunya Cipecang pasti ada masalah. Tapi kok tidak ada masalah, berarti itu tidak dibuang di Cipecang, pasti dibuang di tempat lain. Sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, itu cuma membuang masalah ke sana saja. Mengalihkan masalah aja. Mengalihkan masalah saja begitu. Tapi ini sebenarnya bukan hanya masalah Tangsel, Pak. Ini masalah semuanya. Jogja coba, ini yang kota berpendidikan begitu kan ya, permasalahan sampah. Tanya aja sama ahli-ahli di UGM itu. Oh, itu juga rumit juga di Jogja loh ya. Dibuangnya di Piungan atau di mana saya tahu itu kan ya. Atau mungkin di daerah mana? Bandung. Apalagi itulah kota yang penuh 1000 sampah itu menurut saya gitu kan ya. Bandung, belum yang lain ya kan ya. Mungkin Surabaya yang paling mudah di dalam memilah sampah, Pak. Karena di sana banyak orang-orang Madura yang membantu untuk ngumpulin ya, begitu kan ya. Lapak begitu kan ya. Ya bahkan tidak hanya yang plastik ya kan ya, yang besi hilang juga begitu. Sumatera itu. Oh, Sumatera juga. Iya, rayap besi istilahnya. Rayap besi. Iya, di Medan tuh ada istilah rayap besi. Jadi pagar, Pak, yang besi itu. Besok pagi kita lihat udah hilang tuh, Pak. Oh, kalau itu kan buat narkoba ya. Pasti itu kan ya. Kalau di sana kan memang seneng. Karena besi kan bisa dikiloin, Pak. Iya, betul. Dikiloin terus dijual ya kan ya, Pak. Kalau mereka memang bisnisnya itu gitu. Jadi masalah sampah ini masalah se-Indonesia ya. Se-Indonesia ya, dimulainya sebenarnya lewat edukasi aja untuk memilah sampah. Kalau bisa sih mulai juga tidak banyak memproduksi sampah ya. Produksi sampah itu misalkan plastik ya kan. Plastiknya jangan dibuang lah, menurut aku disimpan aja begitu. Masih bisa dipakai kan ya, masih dipakai yang lain gitu. Nah, kalau soal
kasur dan sebagainya itu kita perlu mengedukasi juga itu Pak RW. Kemana sih buangnya Iya. begitu ya? Itu Kursi mungkin ya, kursi Iya. sofa. ya itu sih. Pak, ada ini mungkin Pak, sesi terakhir kita ada closing statement atau buat warga kita mungkin nanti yang ada yang nonton gitu Pak, Ya. sebagai RW nih, tolonglah apa gitu. Ya intinya sebenarnya kalau menurut saya dimulai dari diri sendiri, Iya. dimulai dari rumah tangga sendiri. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan akan membantu secara global di lingkungan Tangsel ini ya. Memilah, memanfaatkan apa namanya peluang, misalnya ada bank sampah, ayo kita maksimalkan. Ada apa namanya kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah, monggo kita ikutin gitu aja. Kalau Mas Iin, ada nggak Mas sebagai petugas sampah yang kira Harapannya apa? harapannya? Harapan saya mah Heeh. apa ya? Jangan buang kucing lah gitu. Kalau harapan saya kalau membuang-buang sampah itu yang rapi lah Mas. Yang lebih rapi lagi. Jangan suka nyalain tukang sampah. Nah, susah. Rapi itu maksudnya gimana Mas? Enggak, ya yang rapi diikat, jangan berantakan. Kadang yang sering berantakan ya banyak. Kan biasanya yang bikin berantakan biasanya kan pemulung Mas. Pemulung juga kadang Kan dicacak-acak gitu ya biasanya ya. ada juga yang sengaja grup nggak Oh. diikat Pak, gitu. Itu lebih susah, bikin susah saya. Dan kedepannya semoga ya Iya. saya bisa ngikutin Tangsel aja sih Pak, membuang ikut Harapannya Tangsel tuh ya. ini buang di Tangsel ya. Iya, ke Bogor. jangan ke Bogor lagi. Itu secara biaya lebih Besar Lebih ke besar ke Bogor. Bogor, ya. Iya, daripada lebih bisa ikut ke Tangsel lagi, udah itu harapan saya. Nah ini sorry nih Mas, pertanyaan saya terakhir nih. Ini misal, ini kan ntar lagi ada kayak libur, entah itu Natal ataupun Lebaran nanti. Nah itu biasanya kan nggak cepat tuh tuang sampah. Kalau itu gimana tuh sampah-sampah warga? mungkin kalau saya mah kalau hari raya besar aja mungkin masih, kalau libur panjangnya. Kalau hari-hari biasa normal aja. Paling kalau tahun baru misalnya itu ya narik juga, tetap narik Mas. Kalau sakit, petugas sampah kalau sakit tuh seminggu. Kalau kira-kira mau seminggu itu biasanya saya ngebayar temen buat gantiin. Oh. Karena sebelumnya udah saya kasih tahu rute-rutenya mana-mana. Oh gitu. Jadi ada serepannya. Ada emang ada komunitas petugas sampah itu Mas? Bukan sih Pak, jadi kalau itu saya punya temen, temennya itu tukang sampah juga. Ini mau tolong tarikin, ya sebaliknya gitu juga. Ntar misalnya dia ada sakit juga, ntar saya yang narikin dia. Gitu ya, saling ngebantu aja sih. Cuma kita ngasih uang capeknya juga. Iya. Nah terakhir Pak Akbar, Kalau saya sih satu, dari warganya itu tolong hormati tukang sampah. Ya kan, itu profesi yang tidak banyak orang mau, ya kan. Bisa sih mungkin, tapi nggak mau ya kan ya. Banyak orang yang nggak mau. Jadi kita perlu respect tuh kepada para pengambil sampah. Ke tukang sampahnya juga semoga ke depan masalah sampah ini jauh lebih baik dari tukang sampahnya juga. Ya. Terus saya kira kita berharap ada tukang sampah yang hidupnya nggak neko-neko. Yang sehat, yang karena kalau Anda sakit, yang repot semua orang. Ya kalau dia ada apusannya sakit juga gimana? Kan repot juga begitu kan. Iya. Belum kemarin kayak sampah COVID ini gimana coba dulu. Ini Wah, boleh nggak kita buka sedikit silsilah? Itu gimana pengalaman aja? Pengalaman saya. Iya, sampah COVID itu. Sampah COVID yang lain itu orang-orang pada di lockdown nggak boleh ngangkut. Iya.
Tapi saya nggak di lockdown mas, tetap aja ngangkut sampah Iya, mas. Juru ngangkut. Apa kena covid nggak? Kalau dites mungkin kena. nggak kena COVID karena nggak dites. Iya. Kalau dites mah mungkin kena. Pak. Nah, kamu ngurusin sampahnya orang Iya. kena covid ya kan? Iya. Soalnya kan mayoritas orang pada kena covid, sampahnya juga sampah covid. Iya. Oh, nggak mungkin saya nggak nyium baunya juga pak, masih kecium. Dan mungkin Pak RW ini ya, maksudnya kayak orang seperti Mas ini kan dia bukan hanya sampah dapur kadang ya yang dimasukkan oleh warga. Kadang kayak misalnya sampah-sampah apa tuh medis, Iya. itu kan bisa Iya. jadi kan Iya. kaca. Padahal kalau di rumah sakit itu limbah B3 itu kan Iya. jadi ini. Terus ini sih apa namanya pasir kucing. Pasir kucing juga Pasir dibuang kucing sama itu sampah. Bukan kayak gitu ya? Iya. Pasir kucing. Ah, itu. Itu tuh yang Buat para apa istilahnya kalau Penggemar kucing. penyuka Hasil Itu kucingnya apa? Anda dibuang Iya. kemana? dipisahin. Tapi kalau di warga kita ya untuk sampah di luar rumah tangga sih kita himbau ya itu harus ada biaya lebih yang harus dibayar. Misalnya saya potong pohon nih, nanti diangkut ini, ya saya ngasih. Oh ya. Itu di luar dari sampah. Di luar dari iuran IPL itu tadi.